Pak. Ya, shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ada shalom. Mari mari bersama-sama pada malam hari ini. Berapa banyak engkau yang percaya di saat kita beribadah Tuhan hadir Bapak Ibu Saudaraku, dan jika Dia Tuhan hadir, maka Dia akan yang memberkati Bapak Ibu Saudara dan saya. Pada malam hari ini yang sakit akan disembuhkan, yang lemah akan dikuatkan, yang terbeban percaya Roh Kudus yang kita percaya Dia adalah Allah yang sanggup menghibur Bapak Ibu Saudara dan saya. Mari bersama-sama kita persatukan hati untuk berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kalau pada malam hari ini kami percaya kami hadir bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi kami hadir karena kami bersyukur kami punya Allah yang baik. Sekalipun kami percaya apapun yang ada di dalam hidup kami, kami tetap berkata bahwa Allah yang kami sembah, Tuhan Yesus Kristus, adalah Allah yang sungguh amat baik. Dia Allah yang sanggup memberkati dan menolong kita semuanya. Terima kasih Tuhan, urapi kami mulai dari awal, pertengahan sampai akhir, sehingga kami percaya ibadah kami dapat naik-naik ke dalam gunung kudus-Mu, dan kami menyembah Engkau dengan hati yang bersyukur. Di dalam nama Yesus, mari yang percaya bersama-sama katakan amin. Sembah Dia, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh, terima kasih. Ku bersyukur sebab Kau setia. Ku memuji karena Kau sangat baik. Mulialah nama-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Mulialah nama-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Mari Bapak Ibu yang mengasihi Tuhan, mari bersama-sama katakan ku bersyukur. Ku bersyukur sebab Kau setia. Memuji karena Kau sangat baik. Mulialah nama-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Mulialah nama-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Mulialah, mulialah nama-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Mari sembah, oh haleluya. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan,
Kami bersyukur, kami percaya Engkau Allah yang baik, sungguh baik dan teramat baik. Segala hormat, segala pujian, haleluya. Oh, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, Engkaulah Raja kami, hormat dan pujian, haleluya. Oh, shabalalabalalabalala, haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari bersama-sama katakan terima kasih Tuhan. Kalau kami masih ada pada malam hari ini, kami percaya kemurahan Tuhan yang berlaku kepada kami turun-temurun. Haleluya. Oh, diberkatilah orang yang mengandalkan Engkau. Haleluya. Haleluya. Terima hormat dan pujian kami Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau baik. Segala kemuliaan, kami percaya Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah segala-galanya dalam hidup kami. Dan kami percaya malam-malam hari ini kami mau mengagungkan Engkau. Terima kasih, syukur dalam hadirat-Mu. Kami memuji Engkau, haleluya. Oh, Engkau Allah yang kami sembah, hormat dan pujian. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Mari yang percaya bersama-sama berkata, apalagi saya orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi saya kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Yang percaya bersama-sama katakan, saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya oh Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati.
saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Kau Tuhan lebih dari cukup, kasih-Mu Tuhan, Kau Tuhan lebih dari kata, janji-Mu pasti terjadi. Yang percaya Kau Tuhan lebih dari cukup, kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu Tuhan, Kau Tuhan lebih dari kata, janji-Mu pasti terjadi. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan Yesus berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Yang percaya sembah. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik, teramat baik. Kami sembah, oh kami sembah, kami sembah. Kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di rumah kami. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu.
rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di rumah kami. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Mari yang mau merasakan kasih setia Tuhan, sama-sama angkat tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Percaya pada malam hari ini Dia hadir, Bapak Ibu Saudaraku. Dan mari merasakan kasih setia Tuhan yang turun-temurun itu sampai ke anak cucu kita. Dan percaya anak cucu orang benar tidak akan dibiarkan meminta-minta. Dia adalah Allah pemelihara yang ajaib itu. Sama-sama katakan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di rumah kami. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di rumah kami. Oh, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mari sembah. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami memuji Engkau. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat penyertaan-Mu yang tidak pernah berakhir. Segala hormat, haleluya. Terima kasih, Kaulah gembala kami,
takkan kekurangan kami. Kau membaringkan kami ke padang rumput yang hijau, kepada sungai-sungai yang tidak pernah mengalami tahun kering. Haleluya. Terus sembah dia, saudaraku. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kau gembala yang baik, takkan kekurangan aku. Kau baringkanku di rumput hijau, bawaku ke air tenang. Mari biar harus blessing yang percaya bersama-sama katakan, Tuhan kau gembala yang baik, takkan kekurangan aku. Kau baringkanku di rumput hijau, bawaku ke air tenang. Walaupku dalam lembah kegelapan, hatiku tak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Kau menggandeng tanganku, Engkaulah penghiburku. Kasih karuniamu melimpah bagiku, anugerahmu kekal selamanya. Ku rindu bersamamu, diam di hadiratmu, menyembahmu selamanya. Percaya bersama-sama berkata, Tuhan kau gembala yang baik, takkan kekurangan aku. Kau baring
di rumput hijau, bawaku ke air tenang. Tuhan, Kau gembala yang baik, takkan kekurangan aku. Kau baringkanku di rumput hijau, bawaku ke air tenang. Yang percaya, angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi. Walau ku dalam lembah kekelaman, hatiku tak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Kau menggandeng tanganku, Engkaulah penghiburku. Kasih karuniamu melimpah bagiku, anugerahmu kekal selamanya. Ku rindu bersamamu, diam di hadiratmu, menyembahmu selamanya. Yang percaya sekali lagi bersama-sama. Kasih karuniamu melimpah bagiku, anugerahmu kekal selamanya. Ku rindu bersamamu, diam di hadiratmu, menyembahmu selamanya. Mari engkau yang percaya, percaya Bapak Ibu Saudaraku, bahwa Yesus yang kita sembah tetap Yesus, Yesus yang sama. Dia yang bisa saja, tiba-tiba saja malam hari ini engkau ditolong dengan kasih setia yang ajaib itu, dan tetap mempercayai Tuhan. Sekalipun walaupun keadaanmu, apa yang kau lihat secara nyata pada malam hari ini tidak seperti apa yang engkau pikirkan, tetapi percayalah bahwa di saat engkau memuji Dia, Bapak Ibu Saudaraku, Dia Allah yang sama, yang sanggup memulihkan, bahkan memberkati Bapak Ibu Saudara saya. Di saat imanmu tumbuh, mari bersama-sama mempercayai Dia terus dan terus dengan menyembah Tuhan. Maka mujizat yang Bapak Ibu Saudara dan saya doakan dan rindukan, tidak lama lagi pasti engkau terima. Satu kuncinya Bapak Ibu Saudaraku, hanya mempercayai Dia, tidak mempercayai yang lain. Mari bersama-sama angkat tanganmu. Kasih karuniamu melimpah bagiku, anugerahmu kekal selamanya. Ku rindu bersamamu, diam di hadiratmu, menyembahmu selamanya. Kasih karuniamu melimpah bagiku. Rasakan kasih setia Tuhan. Anugerahmu kekal selamanya. Ku rindu bersamamu, diam di hadiratmu, menyembahmu selamanya. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya ajak kita semua tunduk kepada Tuhan. Alangkah indahnya Bapak Ibu jika engkau menutup kedua matamu. Bayangkan kau sedang menyembah Dia Sang Raja itu. Engkau
Engkau hadir di ibadah Zoom pada malam hari ini bukan karena sungkan kepada manusia, tetapi sungkanlah kepada Tuhan yang sudah memulihkan, Tuhan yang sudah menolong hidupmu di masa yang lalu, Tuhan yang sama yang akan menolong Bapak Ibu Saudara dan saya, dan setiap anak keturunan kita pasti dalam perlindungan Tuhan. Mari engkau yang mengasihi Tuhan bersama-sama sekali lagi. Kasih karuniamu melimpah bagiku, anugerahmu kekal selamanya. Ku rindu bersamamu, diam di hadiratmu, menyembahmu selamanya. Menyembahmu Tuhan, menyembahmu selamanya, menyembahmu selamanya. Yang percaya berikan tepuk tangan Bapak Ibu Saudaraku, tepuk tangan buat Yesus itu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami sudah lakukan bagian kami dan tiba saatnya bagian Engkau. Kami percaya Engkau jamah mulut lidah bibir hambanya Pastor David, dan kami percaya apa yang diberitakan adalah kebenaran Tuhan dan berasal dari Roh Kudus yang akan menguatkan kami semua di dalam nama Yesus. Mari yang percaya bersama-sama katakan amin. Kami serahkan kepada hambanya Pak David. Amin. Ya. Oke, shalom Bapak Ibu. Shalom, Pak. Ya. Shalom. Ya, puji Tuhan. Salam sehat selalu semuanya. Biar ada dalam penyertaan Amin. dan pemeliharaan Tuhan. Kita Amin. senantiasa dicukupkan dalam segala hal. Biarlah dimanapun Anda berada, biarlah hadirat urapan Tuhan tetap ada menyertai kita semua. Saya tadi minta tolong hambanya Pak Nehemia Happy. Monitor apa enggak, Pak? Oke. Oh, sorry. Enggak bisa. Enggak apa-apa. Maaf Pak David, tadi lagi error di sinyal. Siap. Bisa minta tolong singkat? Baik. Allah Bapa yang berada di kerajaan surga, biar kami akan mendengar firman Tuhan, biar Allah sendiri yang mengurapi perkataan dari Pak David, berikan kata-kata hikmat, kata-kata marifat Tuhan, kata-kata yang penuh kuasa Tuhan. Saya percaya firman yang keluar dari mulut Pak David adalah firman yang keluar dari mulutnya Allah. Urapi setiap kata yang keluar, biarlah setiap firman yang diucapkan itu boleh melompat Tuhan, dan mengenai hati kami Tuhan, dan pikiran kami, sehingga hati kami boleh mengerti rencana Tuhan dalam kehidupan kami, boleh mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Kami percaya firman Tuhan membebaskan kami percaya firman Tuhan memulihkan kami percaya firman Tuhan itu yang akan menuntun kami ke dalam segala hal kemenangan Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami percaya berikan kami telinga seorang murid Tuhan, sehingga kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan sukacita. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya Bapak Ibu, malam hari ini saya diberikan tema supaya kita tidak hidup dalam kekecewaan bersama dengan Tuhan. Kenapa saya katakan demikian? Karena beberapa bulan, beberapa minggu ini saya terus mendapatkan beberapa keluhan daripada anak-anak Tuhan yang merasa tanda petik itu kecewa dengan gereja, kecewa dengan hamba Tuhan, kecewa dengan pendeta, kecewa dengan Tuhan ujung-ujungnya, dan akhirnya meninggalkan pelayanannya. Bapak Ibu, kita perlu sadar bahwa kehidupan ini memang adalah sebuah pertandingan. Kita harus tetap kuat di dalam setiap keadaan, dan yang terlebih spesifik lagi yang perlu Anda tanamkan dalam jiwa Anda adalah kita ini tidak perlu kecewa dengan Tuhan. Kenapa berapa banyak saya katakan demikian? Kita kecewa karena Tuhan ketika kita sakit, ternyata kesembuhan itu belum ada dalam hidup kita. Kita minta berkat, ternyata
kita masih hidup dalam kekurangan. Kita minta pemulihan, tapi justru yang kita alami adalah kehancuran. Kita akhirnya marah dan kita akhirnya kecewa kepada Tuhan. Nah, malam hari ini biar firman Tuhan ini bisa menjadi jawaban bagi kita semua, sehingga Anda-Anda yang mendengar, yang melihat, yang ikut ibadah Zoom malam hari ini, Anda-Anda semua pasti diberkati Tuhan secara luar biasa. Matius pasal 11 ayat yang ke-6 berkata demikian, dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Yesus sendiri berkata seperti ini. Nah, ini dikatakan akibat sebuah kekecewaan membuat seseorang itu tidak bisa bahagia. Bahkan dikatakan dia akan langsung terus menolak Yesus karena kekecewaannya, karena ketidakbahagiaannya, saudaraku ya. Tetapi kalau kita sekali lagi tidak kecewa dan tidak menolak Tuhan, firman ini akan terbalik, yaitu apa? Kita akan jadi orang-orang yang berbahagia. Saya percaya dan saya rindu kita semua itu jadi pribadi-pribadi yang berbahagia di dalam kehidupan kita, di dalam keluarga, pekerjaan, ekonomi, masa depan, orang-orang yang kita kasih. Dan saya berharap kita semua itu ada dan dalam penyertaan Tuhan, dalam segala sikon, Anda boleh tetap dipelihara Tuhan. Oleh sebab itu, pagi ini putuskan dalam hidupmu untuk tidak mau kecewa dengan Tuhan. Nah, Tuhan ingin sekali lagi kita ini tidak kecewa dengan Dia. Kita dikatakan akan hidup berbahagia ketika kita tidak kecewa. Hidup kita ini akan kuat bersama dengan Tuhan Yesus. Dan orang terkadang berkata, ternyata kenyataannya Pak, ada banyak penderitaan yang saya alami, ada banyak keadaan buruk yang saya jalani. Bagaimana mungkin saya ini tidak kecewa dengan Tuhan? Saya mau katakan buat saudara, ingat, sebuah kekecewaan itu bukan satu keadaan. Tapi ini adalah reaksi kita terhadap keadaan. Saya ulang sekali lagi ya. Kekecewaan itu bukan sebuah keadaan, tapi reaksi kita terhadap keadaan, sikap kita terhadap keadaan. Kalau mungkin orang lagi kecewa, datang ke rumah sakit, datang ke UGD atau IGD, kemudian dokter mendiagnosa kita, oh iya ya Anda itu sakit, tapi tidak tahu sakitnya apa. Perlu Bapak di ronsen ya. Ketika difoto saudaraku ya, ternyata hati Anda itu sudah hancur. Ketika difoto saudaraku ya, paru-paru Anda sudah hilang. Kenapa? Karena hatimu, sikapmu sudah ada dalam posisi yang namanya kecewa. Bapak Ibu berhati-hatilah dengan sebuah kata yang namanya kecewa. Mungkin kita sudah dengar beberapa macam khotbah tentang kecewa, tapi malam hari ini saya ambil fokus dari Injil Matius tadi yang Tuhan Yesus katakan bahwa berbahagialah orang-orang yang dikatakan tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Perlu kita renungkan ayat ini. Kenapa? Karena kita akan masuk step selanjutnya, langkah selanjutnya yang perlu kita renungkan. Bagaimana orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, supaya kita itu tidak kecewa. Ini perlu kita renungkan. Yang pertama adalah apa? Sadari bahwa rencana Tuhan itu beda dengan rencana kita. Nah, ini perlu Anda tanamkan dulu dalam hidup Anda, dalam hati Anda, dalam roh Anda. Kecewa sekali lagi adalah sebuah keputusan. Kita merasa kok Tuhan itu memberi berbeda dari apa yang saya minta. Kenyataan kok beda dengan apa yang saya rencanakan. Keinginan saya kok beda dengan keinginan Tuhan. Nah, belajar malam hari ini supaya Anda itu tidak kecewa. Sadarono dulu. Rencana Tuhan itu beda dengan
rencana kita. Yesaya 55 ayat yang ke-8 dan 9 ayat yang umum dikatakan sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan, dikatakan seperti itu. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Wow, kitab Yesaya ini begitu dahsyat, saudaraku ya. Dia berkata seperti itu buat kita semua, supaya kita diingatkan malam hari ini. Yaitu apa? Ternyata seringkali rancangan kita ternyata bukan rancangan Tuhan. Jalan kita ternyata bukan jalannya Tuhan. Ini merupakan sebuah titik kunci yang perlu kita renungkan. Dan bahkan tadi dikatakan di ayat yang ke-9, perbedaannya sangat besar. Dikatakan apa? Seperti langit dan bumi. Siapa yang bisa mengukur antara langit dan bumi berapa kilometer? Dikatakan antara rencana Tuhan dan rencana kita. Jalan Tuhan dan jalan kita. Apa yang kita inginkan dan apa yang Tuhan inginkan. Itu ternyata beda jauh. Sehingga ketika kita mengharapkan sesuatu dan kita tidak mendapatkannya, akhirnya kita jadi kecewa. Bapak Ibu berhati-hatilah. Rencana kita sekali lagi boleh ada. Permohonan kita boleh ada. Tapi Tuhan itu punya rencana yang lebih indah di hidup kita. Ternyata beda dengan impian dan harapan dan rencananya Tuhan. Jadi ini yang perlu kita tanamkan terlebih dulu. Berapa banyak kita terus datang dalam ibadah, datang ke dalam sebuah gereja, kita senantiasa selalu minta maksa kepada Tuhan, ngeklaim kepada Tuhan. Gak ada salahnya sih saudaraku ya, tapi kadang-kadang kita perlu renungkan dulu. Yang pertama yaitu apa? Rencana kita dan rencana Tuhan itu beda jauh. Itu yang perlu kita rencanakan. Makanya ketika Yesus ada di khotbah di bukit, Yesus mengajarkan tentang doa. Dan Yesus berkata di akhir doanya, dia bilang, biarlah bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu lah yang terjadi. Yesus sadar, kita diajarkan juga supaya tentang doa Bapa kami. Supaya kita sadar bahwa ternyata kehendak Bapa, kehendak Tuhan itu lebih baik daripada kehendak dan rencana kita. Nah ketika semuanya itu tidak terjadi dalam hidup kita, doa kita, pergumulan kita, akhirnya kita marah, kita kecewa kepada Tuhan. Di sini untuk perlu menyadari bahwa keinginan Tuhan ternyata beda. Waktu Tuhan beda dengan kita. Agenda Tuhan beda dengan kita. Apa Pak? Terus yang diperlukan? Yang diperlukan adalah apa? Iman kita. Menyelaraskan, berkali-kali saya omongkan. Menyelaraskan apa dengan rencananya Tuhan. Supaya rencana Tuhan itu kelop di hidup kita. Rencana Tuhan itu jadi selaras dengan hidup kita. Sehingga Anda tidak salah jalan. Anda tidak salah ambil keputusan. Anda akhirnya tidak ngeklaim sama Tuhan. Karena Anda ketika selaras dengan rencana Tuhan. Belajar di situ. Untuk apa? Mencocokkan, menyelami pikiran Tuhan, rencana Tuhan. Bukan sekali lagi rencana kita, pikiran kita, bukan juga pikiran Tuhan. Rencana kita, saya mau katakan, bisa gagal. Tapi rencana Tuhan tidak pernah gagal. Pikiran kita, ya angan-angan kita bisa gagal. Tapi apa yang Tuhan pikirkan dalam hidupmu tidak pernah gagal. Jadi Bapak Ibu, saya mau ingatkan jangan jadikan Tuhan itu jongos. Maksa kita untuk menyelesaikan segala kondisi yang kita alami. Kita nganggap Tuhan itu jongos dan kita ini jadi bos. Pikiran Tuhan itu terbaik dan jauh lebih baik rencananya daripada rencana kita. Mungkin sekali lagi
yang di depan kelihatannya buruk, awalnya buruk, sepertinya nggak diharapkan. Tapi kalau Anda percaya ini adalah rencana Tuhan, Anda menyelaraskan dengan rencana Tuhan, ujung-ujungnya sekali lagi adalah sebuah kebaikan. Ujung-ujungnya adalah apa? Indah pada waktunya. Hidup Anda akan jadi merdeka. Hidup Anda akan diberkati Tuhan ketika kita menyelaraskan dengan rencana Tuhan. Saya mau katakan kita tidak boleh kecewa. Rencana kita sekali lagi harus diselaraskan dengan rencana Tuhan. Pikiran kita mungkin kelihatannya baik, tapi Anda harus belajar malam hari ini. Tuhan punya pikiran yang lebih baik daripada kita. Kepentingan kita baik, tetapi kepentingan Tuhan lebih baik daripada kita. Rencana kita mungkin baik, tapi rencana Tuhan lebih baik daripada kita. Kita sebagai orang tua, ya saudaraku ya, kadang melarang anak kita, tapi ketika anak kita marah-marah saudaraku ya, kita tahu persis apa yang diminta itu tidak seperti yang kita inginkan, dan anak itu akan tetap menangis dan meronta-ronta saudaraku ya, kita akan diamkan saja. Kenapa? Apa yang diminta itu tidak seperti yang diinginkan oleh orang tua. Stop malam hari ini, berhenti kecewa dengan Tuhan. Apapun yang Tuhan buat, semua yang terjadi pasti saya mau katakan buat saudara dan kita semua yang terbaik bagi kita semua. Jadi belajar malam hari ini menyelaraskan dengan rencana Tuhan. Berhenti kecewa dengan Tuhan. Rencana Tuhan sekali lagi beda dengan kita. Katakan, tulis di kolom chat, saya mau mengikuti rencana Tuhan. Saya ulang sekali lagi, saya mau mengikuti rencana Tuhan. Saya supaya perhatikan Anda itu monitor apa enggak, saudaraku ya. Kalau kita mengikuti rencana Tuhan, saya yakin hidup Anda akan lebih baik daripada hari ini. Hidup Anda akan lebih maksimal dari apa yang Anda pikirkan selama ini. Yang kedua, yang perlu kita renungkan adalah apa? Bagaimana supaya kita ini tidak kecewa. Sadari ada hukum yang namanya sebab akibat. Banyak orang Kristen yang sampai hari ini masih nggak mudeng, masih nggak ngeh, masih nggak sadar. Ada yang namanya hukum sebab akibat. Orang kadang-kadang tanya, mengapa banyak penyakit? Kenapa ada banyak kejahatan? Kenapa ada banyak gempa? Kenapa ada perang? Kenapa ada cacat? Kenapa ada pembunuhan? Kenapa? Sepertinya tanda petik Tuhan itu tidak baik. Harusnya Tuhan kan bisa mencegah. Contohnya COVID, saudaraku ya. Yang menelan ribuan orang, kok sepertinya Tuhan itu diam saja. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, saya mau katakan buat saudara, sesungguhnya itu adalah ulah manusia sendiri. Mari kita belajar nggak sedikit-sedikit menyalahkan Tuhan. Nggak sedikit-sedikit kita ini kecewa sama Tuhan. Lihat ini ayatnya. Galatia 6 ayat 7. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Wow. Paulus ini tajam kata-katanya kalau Anda pelajari. Dia menjelaskan ada hukum yang namanya tabur tuai. Makanya kita jangan sesat. Jangan katakan Tuhan. Jangan kita sekali lagi dikatakan mempermainkan Tuhan. Kenapa ada penyakit dalam diri kita? Sebab akibat itu karena ulah manusia sendiri. Kita akhirnya jatuh dalam dosa. Kita ada dalam kutuk dosa. Sejak Adam
berdosa, Adam dan Hawa berdosa, maka penyakit yang dikatakan pertama kali itu ada di Firdaus itu adalah penyakit bersalin. Melahirkan anak, sejak itulah dikatakan dikenal satu kata yang namanya penyakit. Dan berkembanglah gara-gara ulah daripada manusia sendiri. Perang saya mau katakan itu juga gara-gara kejahatan manusia sendiri. Bencana, orang tanya dari mana bencana. Kadang orang berkata, oh Tuhan izinkan. Saya mau katakan buat saudara, Tuhan tidak pernah mengizinkan ada bencana, ada banjir, ada hal-hal yang mengerikan di dunia ini. Saya mau katakan buat saudara, semua itu penyebabnya adalah dari manusia sendiri. Banjir di mana-mana ada, kenapa? Pohon-pohon pada ditebangi. Hutan-hutan akhirnya jadi perumahan. Air itu tidak bisa meresap ke tanah. Akhirnya air meluap keluar, saudaraku ya. Gunung-gunung dilenyapkan karena dibutuhkan jalan, saudaraku ya. Makanya akhirnya terjadi banjir. Terjadinya resesi makanan, pembakaran, polusi udara. Saya mau katakan ozon-ozon yang ada di muka bumi ini mulai berkurang. Terjadi yang namanya global warming. Kecacatan itu terjadi bagi anak-anak yang baru lahir. Semua itu penyebabnya dari manusia. Bukan dari Tuhan. Ada faktor yang namanya sebab akibat. Apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Tuhan, sekali lagi saya ulang, tidak pernah melakukan yang jahat. Saya nggak pernah mau menyalahkan Tuhan lagi. Malam hari ini ambil komitmen untuk tidak mau menyalahkan atau menuduh Tuhan. Lihat, Rasul Yakobus juga berkata demikian. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Yakobus 1 ayat 16. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Pada Tuhan tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Wow. Ini kitab Yakobus lebih tajam lagi mengatakan kepada kita supaya Anda sadar Tuhan kita itu tetap baik. Tuhan kita itu tidak pernah berubah. Semua yang baik itu dari Tuhan. Dan semua yang jahat itu dari dosa. Dan juga dari iblis. Dan juga dari ulah manusia itu sendiri. Jadi malam hari ini tanamkan di hidupmu supaya kita tidak kecewa. Katakan, Tuhan, Engkau tetap baik di hidupku. Kalau hatimu tidak kecewa, Tuhan itu gampang masuk di hidupmu. Roh Kudus itu tenang di hidupmu. Roh Kudus itu ayem di hatimu. Kalau Roh Kudus ayem di hatimu, Anda mungkin masih penuh dengan masalah, Anda akan tetap kuat, Anda akan tetap strong, Anda akan tetap bisa menghadapi setiap tantangan dalam hidup ini. Kenapa? Karena Anda percaya Roh Kudus memberikan kedamaian, sukacita di hatiku. Gimana Anda bisa membiarkan Roh Kudus itu tenang di hatimu? Yaitu kalau hatimu tidak dipenuhi dengan kekecewaan. Waktu kecil saya ngajarin anak saya sekolah, anak saya naik sepeda. Yang kecil ini, yang bungsu ini, selalu sering protes. Ketika dia belajar sepeda sekali, dua kali, masih enak, saudaraku ya. Sampai suatu saat ketika dia kesekian kalinya dia naik sepeda, tiba-tiba jatuh. Dan jatuhnya itu agak keras, saudaraku ya. Sehingga kakinya harus lecet dan lain sebagainya. Diobati, tetapi nangisnya tidak berhenti-berhenti. Sampai 30 menit, sampai 40 menit tidak nangis-nangis. Kenapa dia tidak nangis? Bukan menyalahkan jatuhnya, tapi nyalakan saya. Nyalakan orang tuanya. Ini gara-gara papa. Ini gara-gara mama. Jahat, membiarkan aku jatuh. Loh, dalam hati kita mikir, loh, sing jatuh itu siapa?
Sing jatuh itulah kamu sendiri. Tapi anak itu protes. Sepertinya dia membiarkan kita orang tuanya itu jatuh. Papa mamanya membiarkannya jatuh. Sehingga dia protes, nangis terus saudaraku ya. Dan hampir 1 jam dia nangis, baru dia berhenti. Ketika saya ngomong, kamu tadi jatuh, itu kan bukan dari papa. Kamu tadi jatuh, itu kan karena ulahmu sendiri. Naikmu terlalu cepat. Sehingga ketika ada lubang, kamu tidak bisa menggok. Kamu terabas itu lubang, dan akhirnya keseimbangan hilang, dan kamu akhirnya jatuh. Ketika dia sadar, oh iya ya, gara-gara saya, akhirnya dia berhenti menangis. Jadi Bapak Ibu, jangan dikit-dikit kita ini nyalakan Tuhan. Kenapa kok rumah tangga itu gagal? Kita sendiri yang jalanin. Kita akhirnya protes sama Tuhan. Keputusan yang kita ambil sudah benar ataukah sudah sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan kita sekali lagi egois, mau menangnya sendiri. Jangan lagi kita tidak setia dengan kehidupan pernikahan kita. Jangan juga kita sembarangan tanpa sekali lagi hidup restu, penyertaan berkat daripada orang tua. Di sini saya mau katakan buat saudara, Tuhan yang kecewa dengan kita. Ayo perbaiki pola pikir kita. Kadang orang tanya kepada saya, Pak, kenapa usaha saya merosot? Kenapa hutang saya makin banyak? Kenapa tekanan saya makin besar? Saya kadang-kadang mikir, iya ya, sing disalahno siapa? Orang itu tanya sama saya. Kemudian saya ini jawab, terus yang tak salahno siapa? Iya Pak ya, dia akhirnya juga mikir sendiri. Sing tak salahno siapa? Lah iya, yang hutang kamu sendiri. Sekarang tidak bisa bayar hutang, kamu akhirnya nyalakan Tuhan. Yang mutusin kamu sendiri, tapi kamu akhirnya menyalahkan Tuhan. Kenapa? Sekali lagi kitab Yakobus tadi berkata, jangan Anda sesat. Ketika kita sudah terbelenggu dengan satu kata yang namanya hati yang kecewa, maka hidupmu itu akan monoton, biasa-biasa saja. Padahal Tuhan menghendaki hidupmu itu luar biasa. Jangan sekali lagi ketika ekonomi kita mengalami surut, jangan Anda sekali lagi hidup dalam pengeluaran yang besar. Kalau sekali lagi income Anda sedikit, pengeluaran Anda gede, saudaraku ya, terus akhirnya Anda protes sama Tuhan. Saya mau katakan buat saudara, jangan besar pasak daripada tiang, jangan besar pengeluaran daripada pemasukan. Kemudian kita kekurangan, akhirnya kita nyalakan Tuhan. Kita akhirnya protes sama Tuhan. Dan kita kecewa kepada Tuhan. Malam hari ini, stop nyalakan Tuhan. Malu Bapak Ibu kalau kita ini menyalahkan Tuhan. Sebab apa? Sebab ada hukum, sebab akibat. Jangan pernah lagi kecewa dengan Tuhan. Sekali lagi saya ulang, jangan pernah lagi kecewa dengan Tuhan. Yang terakhir, bagaimana supaya kita tidak kecewa dengan Tuhan? Putuskan. Nah, ini yang perlu kita ambil keputusan. Tidak mau kecewa lagi dengan Tuhan. Ayo, malam hari ini putuskan supaya Anda tidak mau kecewa lagi dengan Tuhan. Karena sebuah kekecewaan itu adalah sebuah keputusan. Kalau kita hidup bersama dengan Tuhan, maka hidupmu akan jadi luar biasa. Ayat terakhir berkata demikian. Sekalipun kitab Habakuk 3 ayat 17-19, pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Kitab Habakuk ini ngomong, sekalipun semuanya itu sepertinya kosong, semuanya rugi, semuanya hancur, semuanya minus. Habakuk bilangnya kayak gitu kalau zaman sekarang.
Sekalipun semuanya itu rugi. Tapi dia ngomong seperti ini. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Wow, Bapak Ibu, ternyata rahasia yang ketiga, kita harus ngambil keputusan tidak mau kecewa lagi dengan Tuhan. Ini yang harus Anda putuskan malam hari ini. Tulis di kolom chat, saya tidak mau kecewa lagi dengan Tuhan. Saudara ya, sebab sekali lagi dikatakan, aku akan bersorak-sorai. Wow. Justru tidak dapat apa-apa, dia tetap bersorak-sorai. Ini kitab Habakuk. Justru aku beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Kalau firman ini Anda praktekkan di hidupmu. Kalau Anda tidak ada yang Anda miliki, kalau Anda berkekurangan, kalau Anda sakit, kalau Anda dalam kerugian, firman Tuhan bilang, tetaplah bersorak-sorai, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Tuhanku itu adalah kekuatanku. Tuhan membuat kakiku seperti kaki rusa. Wow. Kalau Anda mengenal binatang, rusa ini adalah binatang yang kakinya paling kuat, saudaraku ya. Tuhan membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Bukit-bukit ini bicara tentang masalahmu, keadaanmu, problemmu, ekonomimu, kesehatanmu, masa depanmu. Saya mau katakan buat saudara, semua itu ketika dimulai dengan apa? Bersukacita, semua ketika dimulai dengan sorak-sorai, semua dimulai dengan beria-ria di dalam Allah yang telah menyelamatkan aku. Tuhan pegang kunci ini. Anda tidak kecewa dengan Tuhan, maka Anda klik dengan Tuhan. Dan Tuhan katakan, engkau akan melihat jalanku menyertai hidupmu. Engkau akan percaya bahwa hidupmu ketika tidak kecewa, engkau akan melihat segala yang terbaik yang Tuhan siapkan akan ada dalam hidupmu. Habakuk sekali lagi memberikan teladan kepada kita supaya anak-anak Tuhan hidupnya jangan hidup dalam kekecewaan. Belajar memutuskan dalam hidup ini untuk tetap bersukacita. Sebab ketika kita bersukacita akan membuat kita kuat. Kita akhirnya tidak mudah kecewa. Hidup dalam kekuatan Tuhan. Saudara, saya mau katakan buat kita semua, orang-orang di sekitarmu mungkin bisa bantu engkau, memberi engkau spirit, memberi engkau semangat. Tapi semuanya itu cuma sementara, temporari. Cuma sekian hari, sekian minggu, atau sekian bulan. Tetapi kalau Roh Kudus yang tinggal dalam hidupmu, Dia akan memberikan kekuatan kepadamu. Kalau kita setiap hari menghampiri Tuhan, maka Roh Kudus itu akan membangkitkan spirit dalam hidupmu untuk akan tetap kuat bersama dengan Tuhan. Dan engkau akan melihat ketika engkau tidak kecewa, hidupmu akan semakin beria-ria. Orang dunia memandang engkau, mungkin engkau kelihatannya 7:05 menit. Tapi saya mau katakan buat saudara, Tuhan memandang hidupmu. Kalau hidupmu tidak kecewa, hidupmu dikatakan Injil Matius tadi, berbahagialah. Kita akan makin kuat di dalam Tuhan. Hari-hari ini, apa yang mengecewakan hidupmu? Ayo, malam hari ini, teguran firman Tuhan buat kita. Supaya kita jangan lagi kecewa dengan Tuhan. Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Yang pertama, sadari rencana Tuhan beda dengan rencana kita. Gimana Pak supaya saya bisa mengenal rencana Tuhan dalam hidupku? Belajar tetap beriman. Belajar terus tekun menghampiri Tuhan. Mungkin Anda sudah lakukan itu, tapi Anda kurang satu. Menyelaraskan, meluruskan jalanmu dengan jalani Tuhan. Gimana Pak supaya mengetahui? Renunglah firman Tuhan siang dan malam. Lakukanlah firman Tuhan itu.
maka hidupmu akan jadi beda. Dan yang kedua, sadarilah ada hukum sebab akibat. Jangan dikit-dikit kita nyalakan Tuhan, tapi belajarlah tunduk diam di bawah kaki Tuhan. Belajarlah berserah kepada Tuhan. Aku tahu Tuhan, aku orang berdosa. Aku tahu Tuhan, aku orang yang tidak benar. Belajarlah untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan. Merendahkan diri. Karena di sana Anda sadar apa yang Anda perbuat itu salah. Kalau Anda diampuni Tuhan, masalahmu itu akan dibalik oleh Tuhan. Dari yang tidak ada menjadi ada, dari yang belum selesai akan jadi selesai, dari yang belum diberkati akan diberkati. Karena Anda sadar bahwa sesungguhnya yang salah bukan situasi kondisi, yang salah bukan Tuhanmu, tapi yang salah adalah diri kita sendiri. Dan yang terakhir, sadarilah supaya kita tidak kecewa lagi dengan Tuhan. Semoga firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan memberkati. Kita akan nyanyi sebuah lagu. Silakan Alfian. Setiap saat, setiap waktu, hanya Kau Tuhan yang aku perlu. Penyertaan-Mu, kekuatanku, yang menjadi doaku. Tak pernah Kau kecewakan hidupku. Amen. Kau selalu menjawab setiap doaku. Ku bersyukur dengan segenap jiwaku, sebab Kau Tuhan yang menjaga hidupku. Sebab Kau Tuhan yang menjaga hidupku. Sebab Kau Tuhan yang menjaga hidupku. Yang tugas doa syafaat bisa dilanjutkan. Ya, mari kita berdoa malam hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih atas semua waktu yang Engkau berikan buat kami, sehingga kami malam hari ini bisa ikut ibadah Zoom. Tuhan, doa malam di Harvest Blessing. Semua karena kemurahan-Mu, karena kasih setia-Mu Tuhan. Tuhan, Engkau mencintai kami. Kami juga mencintai Engkau. Kami rindu akan Engkau. Terima kasih Tuhan untuk semua hari-hari dan waktu yang Tuhan beri. Terima kasih Tuhan untuk semua kesehatan seluruh anggota Harvest Blessing ini Tuhan. Anak-anak-Mu semuanya Tuhan. Engkau sendiri yang memimpin. Engkau sendiri yang memberikan kesehatan pada kami. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga mengingat di mana teman-teman kami ada yang sakit Tuhan. Tuhan sendiri yang turut campur tangan. Tuhan sendiri yang menyembuhkan sehingga mereka bisa ikut ibadah bersama-sama kami lagi. Terima kasih Tuhan atas semua pemeliharaan-Mu kehidupan kami setiap hari. Tuhan pelihara sampai hari ini. Semua karena kemurahan-Mu ya Bapa, karena cinta kasih-Mu kepada kami. Tuhan, kami tidak bisa membalas apa-apa dengan kami setia pada Engkau ya Tuhan. Engkau telah memelihara kami hingga saat ini. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah memberkati pekerjaan-pekerjaan kami semua, anak-anak-Mu di Harvest Blessing ini Tuhan, supaya kehidupannya mereka berkecukupan Tuhan, tidak ada kekurangan suatu apapun, karena Tuhan turut campur tangan memelihara. Tuhan Yesus, Engkau tahu jika anak-anak-Mu di sini ada yang mengalami masalah. Tuhan, Engkau turun campur tangan, Tuhan mengatasi masalah ini, Tuhan selesaikan Tuhan satu persatu, dan Tuhan memberikan jalan keluar yang terbaik. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas semua ini. Tuhan, kami tidak
bisa berkata-kata manis kepada Engkau, tapi Engkau yang mengetahui, mengerti isi hati kami, kerinduan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di mana kami juga berdoa, di mana untuk ibadah onsite yang hari Rabu mendatang ini Tuhan, Tuhan sendiri yang mengurapi, Tuhan sendiri yang menyertai. Aku percaya Tuhan, Engkau mendatangkan anggota-anggota atau teman-teman yang sangat rindu akan kehadirat-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di mana mereka akan mencari Engkau lebih hari, lebih setia. Terima kasih Tuhan, di mana cuaca yang ekstrim Tuhan, yang tidak menentu Tuhan. Aku percaya Engkau selalu melindungi kami semuanya, anak-anak-Mu yang di Harvest Blessing. Tuhan pelihara, Tuhan lindungi semuanya. Terima kasih dari semua bencana-bencana. Tuhan, kami semua diluputkan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sendiri memelihara kehidupan kami. Tiap hari kami Tuhan hanya memuji, memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, di mana hari-hari kami, di mana kami yang sudah mendekati usia lanjut, lansia Tuhan, Engkau pelihara kami, Engkau memberikan kami kekuatan supaya kami setiap hari rindu akan hadirat-Mu. Terima kasih ya Tuhan, di mana Tuhan semuanya Tuhan turut campur tangan. Kami tidak mampu tanpa Engkau Tuhan. Kami hanya berharap padamu ya Bapa. Engkau yang mengatur kehidupan kami ke depannya. Tuhan yang handle, Tuhan yang megang kendali semuanya. Terima kasih Tuhan, di mana pemilu sudah mendekat Tuhan, aku percaya Engkau sudah mengatur semua dan Engkau sudah memilih pemimpin yang baik untuk Indonesia. Aku percaya Tuhan, semua dalam pemeliharaan-Mu, semua diberi keadilan, kedamaian Tuhan, kejujuran. Semuanya ini Tuhan yang atur dan pimpin. Terima kasih ya Tuhan atas semuanya ini. Engkau memelihara anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih. Tidak ada satupun yang berkekurangan, Tuhan selalu mencukupi. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Minta tolong Lukas bacakan pengumuman. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, selamat datang di PD Harvest Blessing, selamat bergabung bersama kami penyertaan Tuhan Yesus sempurna atas kita semua. Amin. Ibadah Raya onsite setiap hari Rabu untuk Rabu depan tanggal 9 Agustus 2023 jam 7 malam bersama Pastor Daniel Octavianus, alamatnya di Jalan Darmo, Permai Timur 12 nomor 4. Mari hadir, bawa jiwa-jiwa baru untuk dimuridkan bersama kami. Doa malam tetap online tiap hari Senin untuk Senin depan tanggal 14 Agustus 2023 jam 7 malam bersama Pastor Benyamin Luki. Terima lawatan Tuhan lewat doa dan penyembahan. Persembahan juga bisa ditransfer ke BCA atas nama Bapak David Limanto, nomornya 1030-565807. Persembahan umum perpuluhan ucapan syukur untuk pengembangan PD Harvest Blessing. Pembina rohani dan seluruh pengurus mengucapkan God bless you all. Sampai bertemu minggu mendatang. Amin. Oke Bapak Ibu, mari angkat kedua tanganmu. Tuhan, setiap tangan yang terangkat, biar malam hari ini kami benar-benar ambil keputusan untuk tidak lagi kecewa dengan Engkau. Karena firman-Mu dengan jelas sudah berkata, berbahagialah orang yang tidak kecewa akan Engkau dan tidak menolak Engkau. Bawa kami untuk jadi pribadi-pribadi yang mengerti rencana-Mu itu selalu baik dalam hidup kami. Oh, jalan-Mu selalu sempurna dalam hidup kami. Buat kami semakin paham bahwa apa yang selama ini kami perbuat, apa yang selama ini kami tabur, itu pun juga akan kami tuai. Buat kami untuk mengerti Tuhan dan tidak selalu menyalahkan Engkau dalam segala kondisi. Dan malam hari ini kami ambil keputusan untuk tidak lagi kecewa dengan Engkau. Setiap tangan yang terangkat, percayalah, kekuatan Tuhan, penyertaan Tuhan, berkat Tuhan, kesembuhan Tuhan. Oh, hal-hal yang belum tersingkapkan akan tersingkapkan dalam hidupmu. Ketika hatimu beres,
Tuhan akan mengangkat engkau lebih naik lagi, lebih tinggi lagi. Biar berkat Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub menyertai, memberkati, memulihkan hidupmu hari ini sampai Yesus datang kedua kalinya. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan berkati.